Halo semuanya, sebelum kita benar-benar mulai, saya mau kasih apresiasi dulu nih buat Rizka Aisyah yang sudah menyusun materi yang luar biasa untuk pembahasan kita hari ini. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jadi jantungnya bangsa kita, yaitu persatuan dan kesatuan. Inilah teman-teman, fondasi yang bikin Indonesia bisa berdiri kokoh di tengah lautan perbedaan yang begitu kaya. Dan tentu aja kalau kita ngomongin ini, pusatnya ya semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan sekedar kata-kata loh, ini adalah sebuah janji. Janji bahwa semua keragaman kita yang luar biasa ini, dari Sabang sampai Merauke, justru jadi kekuatan terbesar kita, bukan alasan untuk terpecah belah. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng Indonesia itu kayak sebuah mozaik raksasa yang super indah. Setiap kepingannya itu beda-beda. Ada suku, agama, budaya, bahasa yang jumlahnya ribuan. Nah, persatuan itu ibarat perekat ajaibnya yang nyatuin semua kepingan itu jadi satu harmoni yang utuh dan keren banget. Oke, sekarang kita coba bedah dikit ya konsepnya. Kita kan sering banget dengar kata persatuan dan kesatuan disebut barengan, seolah-olah artinya sama persis. Padahal ada loh perbedaan yang tipis tapi penting banget di antara keduanya, dan mereka ini saling melengkapi. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kita bisa lihat hubungannya dengan jelas. Jadi gini, persatuan itu adalah prosesnya usaha kita bareng-bareng, secara aktif untuk menyatukan semua perbedaan yang ada, sedangkan kesatuan adalah hasil akhirnya, kondisi di mana kita udah jadi satu keutuhan yang solid dan nggak bisa dipecah lagi. Jadi, simpelnya gini, nggak ada kesatuan tanpa persatuan, nggak bisa. Kita harus melalui prosesnya dulu, baru bisa mencapai hasilnya. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita membangun dan ngerawat persatuan ini? Ternyata, ada 5 pilar utama yang jadi penopang keutuhan bangsa kita. Yuk, kita lihat satu persatu. Pilar pertama dan yang paling dasar adalah toleransi. Ini adalah kemampuan kita untuk menghargai perbedaan. Contohnya, gampang banget. Waktu kita ngehormatin teman yang lagi ibadah sesuai keyakinannya, nah itu udah toleransi. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya itu gede banget. Lanjut, pilar kedua ini lebih dalam lagi, saling menghargai. Jadi ini bukan cuma sekedar oke, kamu beda, nggak apa-apa. Tapi kita benar-benar menghormati hak, pendapat, dan keberadaan setiap orang tanpa mandang bulu. Nggak ada yang boleh direndahkan. Nah, ini nih yang benar-benar jadi DNA-nya bangsa kita, gotong royong. Semangat kebersamaan untuk kerja bareng demi tujuan yang sama. Contoh paling klasiknya ya kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua turun tangan, semua ikut berkontribusi. Pilar keempat, ini juga penting banget, rasa cinta tanah air. Ini adalah rasa bangga dan setia yang mengikat kita semua dalam satu tujuan, yaitu memajukan Indonesia. Salah satu wujud nyatanya, ya, bangga dan memilih untuk pakai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, yang seakan mengikat semuanya adalah semangat nasionalisme. Inilah yang memperkuat ikatan kita, bikin kita merasa jadi satu keluarga besar dengan identitas kolektif dan mendorong kita untuk terus menjaga keutuhan bangsa. Oke, pilar-pilarnya udah jelas ya. Keren banget konsepnya. Tapi, gimana cara kita ngelakuinnya sehari-hari? Biar nggak cuma jadi teori aja gitu. Di mana kita bisa mulai? Ternyata, gampang kok. Kita bisa mulai mempraktikkan persatuan ini di mana saja, terutama di 3 lingkungan terdekat kita, di sekolah, di masyarakat sekitar kita, dan tentunya dalam skala yang lebih besar, sebagai warga negara Indonesia. Waktu di sekolah misalnya, persatuan itu ya sesimpel kita akur sama teman, mau kerjasama pas tugas kelompok, dan yang paling penting, jangan pernah diem aja kalau ada bullying. Hargai setiap teman kita, nggak peduli apapun latar belakangnya. Disinilah bibit persatuan pertama kali ditanam. Begitu juga di masyarakat, ikut kegiatan kerja bakti di lingkungan RT, jadi tetangga yang baik, saling sapa, saling bantu. Dan yang penting, kalau ada potensi konflik, kita jadi yang pertama mendinginkan suasana, bukan malah manas-manasin. Nah, di level negara, ini artinya kita semua harus bisa berpikir lebih besar. Kepentingan bangsa itu ada di atas kepentingan kita pribadi atau kelompok. Caranya? Ya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita dan selalu berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. So, poin paling pentingnya apa? Ini dia, membangun dan menjaga persatuan bangsa itu bukan cuma kerjaan pemerintah aja. Ini bukan sebuah pilihan, ini adalah kewajiban. Ini tuh tanggung jawab kita bareng-bareng, setiap dari kita. Saya, Anda, kita semua punya peran.
Setiap hal kecil yang kita lakukan setiap hari, itu bisa ngebangun atau malah ngerusak persatuan. Pilihan ada di tangan kita. Nah ini jadi penutup sekaligus pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Setelah dengar semua ini, coba pikirin deh. Satu hal kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini juga buat memperkuat persatuan kita?